Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murjin wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, qala al-imam Habib Abdullah bin Ali al-Haddad sahib ar-ratib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa bi 'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin. Qawluhu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di ayat firman Allah Subhanahu wa taala masalah penganjuran kepada kita untuk berpegang teguh kepada habl minallah, wala tafarraqu, jangan kita berpecah belah. Umat Islam ini yang ditakutkan sama orang-orang musuh-musuh Islam ketika umat ini bersatu. Makanya kayak yang hadir majlis taklim tadi malam ceramahnya Habib Asad, memang betul, karena orang-orang non-muslim, orang-orang musuh-musuh Islam ini yang ditakutkan dari umat Islam itu kalau mereka bersatu. Kalau umat Islam ini bersatu, bahayanya bagi mereka, bahkan mereka bakal kalah. Makanya salah satu strategi mereka itu apa? Bagaimana caranya umat Islam ini jangan sampai bersatu, dipecah belah. Makanya faktanya zaman sekarang ini sing gegeran itu umat Islam antara satu sama yang lain, sedangkan orang yang non muslim tinggal nonton. Ayo mek gunggung tok, mek sudah tinggal nonton toh. Ayo panasi kompor sini, ini diadu domba, umat Islam diadu domba, dipecah belah sama orang-orang musuh-musuh Islam. Kemudian mereka cuma tinggal nonton. Ketika sudah ada satu api yang sudah mulai mau redup, mereka berusaha untuk membakar lagi, semangati lagi, supaya terus berkorban api peperangan, api perpecahan antara umat Islam. Makanya sudah diwanti-wanti sama Allah SWT, wala tafarraqu, jangan kita berpecah belah. Amrun bil i'tisam bidinillah, itu adalah suatu perintah untuk kita berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tamassuk, berpegang teguh, wal akhdhu bihi, dijadikan pedoman, wal istiqamah alaihi, dan istiqamah di dalam hal tersebut, dalam berpegang teguh, wal istima' ala dzalik, dan bersatu untuk masalah itu. Kita sama umat Islam, kita harusnya bersatu. Oh, ana madhabnya beda sama madhabnya fulan. Oh, ana sampean Islam, ya sudah, selama kita Islam, satu kesatuan, satu tauhid, kayak katanya Bebasan kemarin, satu tauhid, satu Tuhan, satu nabi, jalur nabi. Mau pakai madhab beda-beda, yang penting madhabnya itu perbedaannya terletak di cabang, enggak masalah. Kita masih dikategorikan umat Islam. Kalau sesama umat Islam ya sudah bersatu. Kalau ada musuh, kita bersatu untuk melawan musuh tersebut. Lain ceritanya kalau orang mengatasnamakan dirinya sebagai orang Islam, tapi di luar jalur, di luar rel agama Islam itu sendiri. Oh, saya Islam, tapi mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Rasulullah. Ya bukan Islam namanya, bukan Islam, ya sudah non muslim, karena itu sudah berbeda pendapat di masalah usuliyah, masalah pokok, masalah akar. Kalau perbedaan pendapat itu cuma di cabang tidak masalah, tapi kalau sudah di poros, di akar, ya itu yang bahaya. Akhirnya itu bisa dikeluarkan dari agama Islam, walaupun mereka mengatakan kita ini Islam. Ala kulli hal, taib. Wa nahyun 'anit tafarruq fihi, dan dilarang kita untuk berpecah belah. Li'annal jama'ata rahmatun, karena persatuan jamaah itu rahmah, suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal furqatu adzab, sedangkan perpecahan itu adalah suatu azab. Wa yadullah ma'al jamaah, dan Allah senantiasa membantu orang-orang yang mau bersatu. Pertolongan Allah bagi orang-orang yang bersatu. Tapi kalau berpecah belah sama Allah tidak bakalan dibantu. Kama qala alaihi salatu wasallam, sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadullah ma'al jamaah. Walamma kana qiyamu hadzal din syarif fi aslihi bil ijtima', sebagaimana berdirinya agama ini dengan istima', dengan persatuan, wal muawanatu wattihadil kalimah, dan saling tolong menolong, wattihadul kalimat, dan persatuan, satu kalimat, satu pendapat, satu kata, semuanya sepakat dalam masalah usuliyah, dalam masalah melawan musuh. Nek
ayo kita serang fulan, wes tidak usah, ini gegeran. Akhirnya tuh gegeran di inden di dalam sendiri, ndak budal-budal. Misalnya sak pondok, oh ayo besok istirahat, besok ke jalan-jalan. Yang satu bilang, oh ke sini, ini bilang lain sak. Misalnya jangan sak pondok, misalnya ada 5 orang, ayo kita jalan-jalan. Ya wis. Yang satu bilang ayo ke Batu, yang satu bilang ojo ke Lamongan aja, yang satu bilang ojo ke Jogja ya, satu ojo ke Semarang, satu ojo ke Jakarta. Nggak ada yang sepakat. Akhirnya gak bakalan budal. Kan akhirnya tuh gak sido liburan. Tapi kalau misalnya ada kesepakatan, ayo musyawarah. Ini mau kemana? Oh, anak mau ke Jogja. Usul bukan apa namanya, cengkal ya. Usul. Ya apa kalau ke Jogja? Oh, ojo. Kak Tuan. Oh, ini jangan gini nih. Dimusyawarahkan sampai menghasilkan suatu kalimat, satu pendapat, satu keputusan akhir itu insya Allah bakalan jalan. Tapi kalau misalnya tidak ada kesepakatan, tidak ada satu kalimat, akhir itu yang ada perpecahan, waliyadzubillah. Makanya dikatakan sini wattihadul kalimah, satu kata A. Kanal iftiraq, sebagaimana ijtima, persatuan, kesepakatan dan saling tolong menolong itu sebagai pondasi agama ini, pondasi untuk berdirinya agama ini. Kanal iftiraq fihi wa adamul musa'adah ala iqamatihi mujiban liwahani wa dha'fi. Berarti kebalikannya, perpecahan dan tidak saling tolong menolong ala iqamatihi, untuk mendirikan agama ini, bahkan bisa menimbulkan mujiban, bisa menimbulkan liwahani, kelemahan agama, wa dha'fihi, dan lemah sama, dha'f, wahan sama artinya kelemahan agama. Kalau umat bersatu bisa kuat, kebalikannya juga bisa berefek negatif kepada agama itu sendiri. Kalau sudah umat Islamnya berpecah, agama Islam otomatis akan lemah. Fa dhahara anna al-istima' fid din aslu kulli khairin wa salah. Maka oleh karena itu, perkumpulan atau persatuan di agama, dalam masalah agama, adalah asal, pokok, poros, akar kulli khairin, segala kebaikan, wa salah, dan kesempurnaan atau suara kebaikan juga tidak masalah. Wat tafarruq, kebalikannya, perpisahan, perpecahan, fihi aslu kulli syai'in wa bala. Makanya sekarang umat yang kayak Habib Asad tadi malam kata apa, di ceramahnya Habib Asad tadi malam itu, dulu itu zamannya ada namanya zaman khilafah. Zaman khilafah, umat Islam dari seluruh dunia itu punya satu pemimpin dikatakan khalifah, walaupun bukan khalifah yang khalifah Rasyidin, itu sudah dipastikan sama Rasulullah, sudah divonis sama Rasulullah 30 tahun, diakhiri di zamannya Sayyidina Hasan. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun sekian bulan, Sayyidina Umar 10 tahun sekian 12, Sayyidina Uthman 12 tahun sekian 24, Sayyidina Ali 4 tahun 28. Cuman sekian-sekiannya tadi kalau digabungkan setahun setengah, jadi total 29 tahun 6 bulan. Rasulullah bilang khilafah itu 30, muddat khilafah 30 tahun khilafah. Kalau misalnya digabungkan antara tempo Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, masa menjabat mereka kalau digabungkan jadi satu, totalnya 29 tahun 6 bulan. Loh, katanya Rasulullah 30. Siapa yang menyempurnakan 30-nya? Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan menjabat sebagai khalifah selama setengah tahun 6 bulan. Setelah itu pas 30. Katanya sabda baginda Nabi SAW, ba'da 30, setelah 30 tahun ini, muluk adud, kerajaan, bukan khilafah lagi. Loh, tapi kan namanya tetap khalifah, Amirul Mukminin. Tetap dikatakan tapi katanya Rasulullah, enggak, muluk, mereka raja. Ala kulli hal. Tapi subhanallah, alhamdulillah, waktu itu masih berjalan terus. Jadi seluruh dunia ini umat Islam dipimpin oleh satu pemimpin sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, dengan titel yang dijuluki dari orang-orang Islam sendiri.
Makanya antum lihat TV kan sejarah Uthman wala urtugrul Uthman. Adun Uthman itu masih kejayaan Islam waktu itu. Wallahu alam, ana sendiri ndak lihat film itu. Ala kulli hal. Sampai di zaman Uthmaniyin itu di Turki letak pusat khilafah itu di Turki. Nah, orang-orang musuh-musuh Islam ini mikir, ini kalau diterus-teruskan semacam ini, orang Islam masih satu kata, satu pemimpin, kacau. Mereka punya kekuatan yang power yang ditakuti. Nah, gimana caranya supaya umat Islam ini tidak ada sosok pemimpin, tidak ada sosok pemimpin, tidak ada sosok kesatuan. Akhirnya itu difitnah dengan cara mereka, dengan strategi mereka. Mereka itu membuat strategi itu bukan strategi cepat. Strategi mereka itu strategi jangka panjang. Biasanya strategi untuk jangka panjang itu lebih tertata, lebih terteliti gitu. Kalau misalnya strategi sekarang dadak-dadakan, strategi dadakan, biasanya banyak celah, banyak kecolongannya. Tapi kalau strategi yang sudah disusun jauh-jauh hari, jauh-jauh dengan tempo yang panjang, biasanya banyak suksesnya. Bahkan dikatakan sama sebagian masyayikh, tempo mereka itu bahkan sampai ratusan tahun, sampai 100 tahun kalau salah. 100 tahun ke depan kita punya target umat Islam harus seperti ini. Dengan cara apa? Tahap. Tahun pertama kita harus berusaha seperti ini. Tahun kedua harus sudah kayak gini. Tahun ketiga sudah ada jadwalnya, sudah ada tata tertibnya. Strategi mereka tahun pertama gini, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat harus umat ini sudah, nanti tahun kelima dibuat kayak gini. Sampai target nilainya sampai kalau tidak salah dikatakan waktu itu 100 tahun. Finish keberhasilan target mereka itu di tahun terakhir. Nggak tahu tahun ke-100 atau tahun ke-berapa. Lihat umurnya mereka pendek-pendek, mereka tidak ngurus, mereka yang merasakan hasil. Diturunkan kepada generasi selanjutnya. Kebencian terhadap Islam itu turun-temurun dari generasi dahulu, orang-orang non-muslim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Dari zaman dulu orang Yahudi, orang Nasara tidak bakalan setuju, tidak bakalan ridho, tidak bakalan rela sama orang Islam. Kenapa kok orang Islamnya lebih milih toleransi agama, bla 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 bla. Kita yang orang Islamnya yang disuruh untuk toleransi agama, untuk merendahkan agamanya demi mencari keridhaan orang-orang non Muslim, Nasara Yahudi. Kenapa kok enggak Yahudi Nasara yang toleransi sama kita? Enggak, mereka toleransi mereka itu cuman sampul, cuman jurus untuk narik kita, untuk menjadikan alasan, dijadikan senjata untuk umat Islam mau toleransi ke mereka. Begitu umat Islam toleransi, mereka tidak ada toleransi. Kenapa? Firman Allah mana lebih jujur, mana lebih benar? Firman Allah Subhanahu wa taala atau perkataan mereka yang orang-orang non muslim? Pasti kita loh sesama orang Islam sendiri loh tidak semuanya bisa dipercaya, apalagi orang non muslim. Apalagi urusan yang berkaitan dengan agama kok dipercaya, padahal Allah jelas-jelas di Quran mengatakan walan tardu. Walan, apa bedanya lan sama lam sama la? Kalau lan ini perlu tekan lagi masalah lan, lam nun itu untuk nafyu lil abad lan. Kalau lam lil madhi, nafyul madhi. Kalau lan nafyul mustaqbal. Contohnya seperti ini, misalnya ana lam pakai lam mim, lam adribak, lam adribka karena min jawazim. Ana lam adribka, aku enggak pernah sebelumnya, enggak pernah sama sekali memukul engkau, tapi setelah ini enggak tahu, Allahu alam, tapui misalnya. Soalnya kalau lam itu sebelumnya, dulu sebelumnya tidak pernah mukul sama sekali, tapi selanjutnya wallahu alam, itu kalau lam. Tapi kalau lan pakai nun, lan itu minan nawasib, lan adribak,
Dari sekarang ke depan tidak bakalan pernah tak pukul. Sebelumnya ya tidak tahu. Itu kalau lan. Lah sekarang Allah di firman-Nya menyebutkan lan, walan, pakai lan nun. Tidak akan pernah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah mereka ridho terhadap orang Islam sampai orang Islam mau mengikut agama mereka. Lo ada orang non muslim itu ridho sama Islam sampai dia masuk agama Islam? Enggak. Ketika dia dikasih hidayat sama Allah Subhanahu wa taala, dia masuk agama Islam, sudah ada dikatakan Yahudi atau Nasara. Ala kulli hal, intinya orang Islam zaman sekarang, sebagian orang Islam zaman sekarang kurang kepeduliannya tentang agama sendiri, lebih peduli sama agama orang lain. Nek ditanyai agama ini sampean nopo? Agama Islam. KTP ini pundi? Niki agama Islam. Tapi lebih peduli sama orang-orang yang non muslim daripada saudara-saudaranya sesama Islam. Nah, ini yang suatu hal yang sangat disayangkan, sangat mengecewakan. Ya Allah yahdina wa iyyahum wa yahdil jami'il muslimin wal muslimat ummat al-habib sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita Allahumma hdi umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ghafir umat Sayyidina Muhammad. Kita dianjurkan untuk memperbanyak mendoakan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelas mungkin sekitar yang naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bis-shawab. الفاتحة لحضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته وصحبه محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم وحق الفاتحة وسير الفاتحة وسير المنازلة على الفاتحة أنت تقبل منا إنك تسمع العليم وتب علينا إنك تب رحيم واغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.